ayat Al-Quran pada malam hari, dia akan dicatat sebagai golongan orang-orang yang taat. Barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran pada malam hari, dia akan dicatat sebagai golongan orang-orang yang taat. Hadis riwayat Hakim. Dari Fadlah bin Ubaid dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran pada malam hari, dia akan mendapatkan pahala 1 bintang. Barang siapa membaca 10 ayat pada malam hari, dia akan mendapatkan pahala 1 bintang. 1 bintang di sini adalah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat Al-Quran pada 1 malam, dia tidak dianggap sebagai golongan orang-orang yang lalai. Barang siapa membaca 10 ayat Al-Quran pada 1 malam, dia tidak akan dianggap sebagai golongan orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Hakim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku bisa mengenali suara omongan orang-orang kabilah Ashar dengan bacaan Al-Quran mereka ketika mereka masuk ke tempat persinggahan di malam hari. Aku pun bisa mengenali rumah-rumah mereka karena suara mereka tak kalah membaca Al-Quran pada malam hari, meskipun aku belum pernah melihat rumah-rumah mereka pada siang hari. Hadis riwayat Muslim. Membiasakan membaca Al-Quran di malam hari. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa di antara kalian merasa khawatir tidak bisa bangun malam, tidak bisa bangun pada akhir malam, hendaklah dia mengerjakan salat witir pada permulaan malam. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun malam, maka hendaklah dia mengerjakan salat witir pada permulaan malam. Dan siapa yang memiliki harapan yang besar untuk bisa bangun pada akhir malam, hendaklah dia mengerjakan salat witir pada akhir malam. Karena sesungguhnya bacaan Al-Quran pada akhir malam itu dihadiri oleh para malaikat, dan hal ini lebih utama. Hadis riwayat Tirmizi. Disunahkan setelah mengerjakan salat malam untuk membaca Al-Quran. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang hafal 3 ayat dari pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 3 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, yang amankan maksudnya, dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Jadi ada dua hadis. Yang pertama ada hadis riwayat Tirmizi 3 ayat saja, yang hadis riwayat Muslim 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi akan terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian dari sahabat radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa hafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka hal itu merupakan penjagaan baginya dari fitnah Dajjal. Hadis pertama 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Yang berikutnya hadis Nasai 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Jadi intinya dua-dua 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir ini insyaallah bisa kita hafal. Akan merupakan penjagaan bagi dari fitnah Dajjal. Dari Ali radhiyallahu anhu secara marfu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi, membaca full surah Al-Kahfi, dibaca pada hari Jumat, dia akan terjaga dari segala fitnah sampai 8 hari, selama 1 minggu lebih, 8 hari. Jika Dajjal keluar, maka dia pun akan terjaga darinya. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan terjaga dari segala fitnah sampai 8 hari. Maka dia pun jika Dajjal keluar, maka dia pun akan terjaga darinya. Istiqomah membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat atau setiap malam Jumat.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi sebagaimana dia diturunkan, maka surat itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat, dari tempatnya berada sampai Mekah. Barang siapa yang putus membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan bisa berkuasa terhadapnya. Ini hadis sahih menurut sanad Muslim. Hadis riwayat Hakim. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Baqarah merupakan puncak Al-Qur'an. 80 malaikat turun bersama setiap ayat darinya. Ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yang adalah ayat kursi. Dikeluarkan dari bawah aras lalu digabungkan dengan surah Al-Baqarah. Surat Yasin adalah hati Al-Qur'an. Jika seseorang membacanya dengan mengharap ridha Allah dan mengharap kebaikan negeri akhirat, niscaya dia akan diampuni. Bacakanlah surat Yasin kepada orang di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Dari Bintu radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa baca surat Yasin istiqomahkan pada malam hari karena mengharap ridha Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Amalan membaca surat Yasin setiap malam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan jatuh miskin. Hadis riwayat Baihaqi, membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur dan ketika Nabi SAW tidak tidur sebelum membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim As-Sajdah, dan membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Tirmizi. Sebelum tidur Nabi selalu membaca 2 surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi SAW dia berkata, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran sebanyak 30 ayat yang bisa memberikan syafaat baginya pembacanya hingga dia diampuni, yaitu surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Satu hadis lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, suatu ketika salah seorang sahabat Nabi SAW mendirikan kemah di atas sebuah kuburan, sementara dia tidak mengira bahwa tempat itu adalah sebuah kuburan. Ternyata di dalam kubur itu ada seorang yang sedang membaca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai selesai. Lalu sahabat tersebut datang kepada Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah mendirikan kemahku di sebuah kuburan, sementara saya tidak mengira bahwa tempat itu adalah kuburan. Ternyata di dalam kubur itu ada seorang yang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Maka Nabi bersabda, surat itu adalah surat Al-Ma'niyah, yaitu menghalang. Surah itu adalah penyelamat, menghalang daripada azab kubur, yang akan menyelamatkan dia dari siksa kubur. Nah, hadis lain menyatakan 2 surat As-Sajdah dan Al-Mulk dibaca adalah surat penyelamat daripada dijauhkan daripada azab kubur. Mudah-mudahan bermanfaat kali kita sebuah hari ini, menambah ilmu kita dan sering kita dengarkan hari ini. Semoga ada kesempatan kita untuk mengamalkannya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu wasallam